Bab 109. Karena kita pernah tidur bersama. Bocah tengil. Kamu menyakiti orang seperti itu tanpa alasan, tidak ada penjelasan, apa kamu mencoba menghancurkan keluarga Ye? Davin Ye membujuk Tuan Besar Ye yang marah, kakek, Kolden Ye memiliki prinsipnya sendiri dalam segala hal. Aku belum pernah melihatnya membersihkan siapapun sebelumnya, mungkin Stewart Lu benar-benar menginjak ekor Kolden Ye kali ini. Kolden Ye, setidaknya kamu harus berbicara dengan keluargamu tentang situasinya, bagaimana tepatnya Stewart Lu menyinggungmu. Oh, kualifikasi apa yang harus kamu ketahui tentang aku? Sikap Kolden Ye sangat arogan, dia tidak menempatkan Tuan Besar Ye dan Davin Ye di matanya sama sekali. Tetapi Claire Sen, yang berdiri di sampingnya, tahu bahwa dia tidak ingin menyeret dirinya masuk ke dalam. Claire Sen mengetahuinya terakhir kali ketika dia berdiri dan berbicara dan dihalangi olehnya, dan Kolden Ye tidak ingin melibatkannya. Tapi, tidak ada alasan mengapa hal-hal ini membiarkan dia memblokir senjata untuk dirinya sendiri. Ketika dia harus berdiri, dia tidak membutuhkan Kolden Ye untuk memblokir senjatanya setiap saat. Memikirkan hal ini, Claire Sen berdiri sebelum Tuan Besar Ye menjadi marah lagi. Karena aku. Claire Sen berdiri, meskipun dia kurus, dia menghalangi sosok Kolden Ye. Kolden Ye mengerutkan kening. Kapan giliranmu untuk berbicara? Mendengar, wajah Claire Sen menjadi pucat. Apakah dia ingin menekannya dengan menggunakan dia sebagai orang luar? Tapi kali ini Claire Sen tidak ingin dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi dia bergegas, itu karena Stewart Lu menculikku. Apa? Davin Ye terkejut, adik, apakah kamu mengatakan bahwa Stewart Lu menculikmu? Ini. Tuan Besar Ye menatapnya dengan mata tajam, menculikmu. Kapan itu terjadi? Sebelum Claire Sen bisa berbicara, Kolden Ye menggerakkan kursi rodanya. Claire Sen takut dia akan memblokir senjatanya untuk alasan yang tidak diketahui dan dimarahi. Sebelum dia bisa berbicara, dia menyambar, baru saja tadi malam, dia menculikku di perjamuan. Kolden Ye mengerutkan kening, sialan. Mengapa wanita ini? Apakah Kolden Ye tipe orang yang membutuhkan seseorang untuk berdiri di depannya? Tuan Besar, aku tahu apa yang aku katakan mungkin tidak dapat dipercaya bagimu, tetapi Stewart Lu memang menculikku, dan dia menyerang Kolden Ye secara verbal. Jika itu Tuan Besar, dia pasti tidak ingin melihat cucunya diserang oleh orang lain kan? Pada titik ini, Claire Sen melirik Kolden Ye, bukannya dia tidak merasakan mata dingin Kolden Ye, tapi dia tidak bisa lagi melihat Kolden Ye mengambil semuanya sendiri. Aku ingin mengatakannya sebelumnya, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Kali ini aku mengatakannya, Tuan Besar tidak akan menyalahkan Kolden Ye lagi, kan? Tuan Besar Ye menyipitkan matanya dan menatapnya tanpa berbicara. Sebaliknya, Davin Ye melangkah maju dan bertanya dengan gugup, Stewart Lu menculikmu. Apakah kamu terluka di suatu tempat? Claire Sen mundur selangkah tanpa jejak, melangkah kembali ke sisi Kolden Ye, dan menjawab dengan lembut, tidak ada cedera, Kolden Ye menyelamatkanku. Claire Sen melirik Tuan Besar lagi, dan melihat bahwa Tuan Besar masih menatap dirinya sendiri, tanpa maksud lain. Claire Sen harus menjelaskan kepada Tuan Besar Ye sesuai dengan apa yang dikatakan Kolden Ye kepadanya hari itu, dan untuk kerjasama, Stewart Lu terlalu tidak masuk akal untuk bermain kartu. Kali ini, proyek yang akan kita kerjakan bersama Yes Corp dan Luz Corp adalah proyek jangka panjang. Aku telah memeriksa, kerjasama perusahaan yang sama, Fangs Corp lebih berharga daripada Luz Corp. Mendengar itu, Kolden Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan menatap Claire Sen. Wanita ini lebih pintar dari yang dia kira, dan dia bahkan bisa melihat ini. Seperti yang diharapkan menjadi wanita Kolden Ye-nya. Akibatnya, mata gelap Kolden Ye memiliki sentuhan kegembiraan. Aku harap Tuan Besar bisa memperhatikan. Claire Sen menambahkan kalimat lain. Orang tua, apakah kamu mendengarnya?
Golden Ye menambahkan. Wajah Claire Sen sedikit berubah, dan tangan yang terbungkus jas itu mengepal tanpa sadar. Bajingan ini, dia akhirnya mengatakan begitu banyak, tetapi pada akhirnya dia mengatakan sesuatu seperti ini, bukankah dia sengaja membuat orang marah? Jadi Claire Sen mendorong Golden Ye kembali dan berlari kembali. Tuan Besar, aku benar-benar minta maaf, tapi kali ini kontrak dengan Luz Corp yang gagal dinegosiasikan bukanlah kerugian bagi Yes Corp, tetapi malah keuntungan, selama kerjasama dengan metode dimenangkan. Mendengar, Tuan Besar Ye menangkapnya dengan cerdik, apakah kamu yakin? Claire Sen terkejut, tetapi dengan cepat bereaksi, dan jelas bahwa dia siap secara mental. Claire Sen menjawab, aku akan bekerja keras. Golden Ye mengerutkan kening, baru saja akan mengatakan sesuatu. Claire Sen bergegas di depannya dan berkata, kalau begitu mari kita kembali ke kamar dulu. Kemudian sebelum Tuan Besar Ye bereaksi, Claire Sen berbalik dan mendorong Golden Ye menjauh. Seluruh prosesnya bisa dikatakan kurang dari 3 menit, jika Golden Ye diizinkan berbicara dengan Tuan Besar Ye, Tuan Besar Ye mungkin akan marah lagi. Memasuki lift, suara acuh tak acuh Golden Ye terdengar. Siapa yang membiarkanmu membuat klienmu sendiri? Wajah Claire Sen sedikit berubah, dan dia menjelaskan, ngomong-ngomong, kita juga akan bekerja sama dengan Fangs Corp, bukan? Jadi kamu mengeluarkan ini untuk memblokirnya. Claire Sen mengerutkan bibirnya, aku akan mencoba berbicara kerja sama dengan Fangs Corp, saya minta maaf. Minta maaf lagi. Mata Golden Ye sedikit dingin, siapa yang menyuruhmu meminta maaf? Lalu, apa yang kamu ingin aku katakan? Claire Sen menyadari bahwa dia tampaknya tidak melakukan apa-apa di depan Golden Ye, dan bahwa dia mungkin ditentang oleh Golden Ye. Golden Ye menatapnya. Gadis kurus itu terbungkus jas, hanya menunjukkan wajah putih kecil, matanya bersih dan jernih, dan dia sedikit pemalu. Mustahil untuk mengaitkannya dengan cara dia berbicara di depan Tuan Besar untuknya sebelumnya. Mata Golden Ye bergerak, kemarilah. Claire Sen sedikit terkejut, tapi masih memindahkan langkahnya setelah mendengarkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Sebelum kata-kata itu selesai, tangan besar Golden Ye mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya. Tanpa diduga, Claire Sen jatuh ke pangkuannya. Dengar, jangan berdiri di depanku kapan saja. Claire Sen menatapnya tercengang. Apakah itu terakhir kali Stewart Lu atau pertengkaranku dengan lelaki tua itu? Aku, wanita milik Golden Ye, hanya berdiri di belakangku. Apa? Mata Claire Sen melebar. Berpikir dia salah dengar. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya. Dia berkata, dia adalah wanita Golden Ye-nya. Betulkah? Bagaimana ekspresimu? Golden Ye menatapnya dengan tidak puas, menyipitkan mata dengan berbahaya. Claire Sen berkata datar, kamu baru saja mengatakan. Apakah aku wanitamu? Golden Ye tidak senang, meremas dagunya, dan bertanya, kamu tidur, apakah kamu ingin menyangkalnya? Atau apakah kamu masih ingin kembali ke mantan suamimu? Claire Sen membeku di tempat, aku. Tidak. Mata Golden Ye gelap, dan mereka sama dengan malam yang sunyi, dan suaranya dingin dan magnetis. Kamu tidak diizinkan berinteraksi dengan pria lain di masa depan. Apakah kamu mendengar? Claire Sen tercengang, bibirnya bergerak karena kita tidur bersama, jadi kamu mengakui bahwa aku adalah wanitamu. Bersambung.